Halo anak-anak Isaac IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan menentukan SPTLDV dari DHP. Nah, sebelumnya kalian sudah pelajari bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV yang kalian gambar. Kali ini kebalikannya, kalian akan menentukan sistem pertidaksamaannya dari daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti ada gambar, kalian akan tentukan pertidaksamaan yang membatasi daerah tersebut. Untuk itu, yang perlu kalian perhatikan adalah garis dalam menentukan SPTLDV dari DHP-nya, yaitu garis-garis yang membatasi daerahnya, yang membatasi daerah itu. Oke, kemudian kalian akan menentukan persamaan garis itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalau garis yang membatasi DHP itu adalah sumbu X, ingat ya, sumbu X itu yang mana? Maka persamaan yang kalian miliki adalah Y sama dengan 0. Kalau garis yang membatasi DHP itu adalah sumbu Y, maka persamaan yang kalian miliki adalah X sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, persamaan garis lurus yang membatasi DHP itu yang terbentuk dari 2 titik. Nah, bagaimana membentuk persamaan garisnya dan bagaimana membentuk persamaan garis yang apabila diketahui gradiennya dan melalui salah satu titik. Ingat persamaannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah menentukan gradien dari garis yang melalui 2 titik. Oke, itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas contohnya. Oke, ini adalah contohnya. Contohnya ada, kalian bisa perhatikan, ada gambarnya. Ini adalah DHP-nya. Oke, kita akan menentukan garis-garis yang membatasi daerah ini. Oke, adapun garis itu yang pertama ialah garis sumbu X, yaitu sumbu X. Ini sumbu X ya, sumbu X. Maka perlu kalian perhatikan, kalau teacher bilang sumbu X berarti persamaan yang kalian miliki adalah Y sama dengan 0. Ini adalah sumbu X yang membatasi. Jadi daerah itu kan ini. Jadi ada 4 garis. Garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga, dan garis yang keempat. Jadi kalian akan menentukan 4 garis. Apa saja itu? Yang pertama sumbu X. Kalau dia sumbu X berarti persamaan yang kalian miliki adalah Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada sumbu Y. Ada sumbu Y berarti persamaan yang kalian miliki adalah X sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada garis yang ini. Nah, garis ini adalah perpanjangan dari garis yang ini. Oke. Nah, jadi ini teacher beri nama saja. Ini adalah garis L. Oke, dan ini adalah garis K. Nah, jadi kita mau menentukan persamaan garis. Oke, berarti yang ketiga adalah garis L. Oke. Garis L. Nah, lihat, perhatikan garis L. Garis yang melalui 2 titik. Garis L ini garis yang melalui titik 0, titik 4,0 dan titik 0,6. Titik 4,0 dan titik 0,6. Nah, kalau kalian ingat lagi untuk membentuk persamaan garisnya, maka persamaan garisnya ini menjadi, nah ini seperti dikali silang, berarti 4 dikali dengan Y, berarti persamaan garisnya menjadi 4Y, 4 dikali Y, kemudian ditambah 6 dikali sumbu X, yaitu 6X, sama dengan 6 kali 4 atau 4 kali 6, yaitu 24. Nah, inilah persamaan garisnya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, yaitu garis K. Lihat garis K, titik yang dilaluinya itu adalah titik 6,0, 6,0, dan 0,4. 0,4. Maka persamaan garisnya menjadi 6 kali sumbu Y, berarti 6Y tambah 4 kali sumbu X,
4x sama dengan 6 kali 4, 24. Nah, ini masih persamaannya. Jadi, selanjutnya untuk ini kan belum selesai, ini masih kita dapat persamaannya. Jadi, selanjutnya kita akan membuat tanda pertidaksamaannya. Tanda lebih besarkah atau lebih kecil? Nah, itu dilihat dari arah arsirannya. Oke, yang pertama untuk yang ini. Yang pertama untuk sumbu X, Y sama dengan 0. Oke, sumbu X, Y sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan, daerah DHP ini berada di atas sumbu X. Maka, berada di atas. Oke, maka pertidaksamaan untuk ini adalah Y lebih besar sama dengan 0. Di atas ya. Nah, kemudian untuk ini, X sama dengan 0. Lihat, X sama dengan 0. Yang perhatikan sumbu Y. Dia diarsir di sebelah kanan. Berarti ini menjadi X lebih besar sama dengan 0. Kalau di kiri kan dia lebih kecil. Kalau di kanan, lihat. Karena dia kan positif 1, 2, 3, 4. Seterusnya sampai positif tak hingga. Jadi di kanan. Oke, untuk yang ini tanda pertidaksamaannya menjadi, kalian perhatikan garis yang L. Garis L. Garis L diarsir di sebelah kiri. Yang diarsirnya adalah di sebelah kiri, bukan kanan. Kalau kiri, berarti tanda lebih kecil. Nah, jadi perhatikan, itu menggunakan ini ya, tangan kanan, ini tangan kiri. Jadi ikuti arah garis yang sejajar. Atau bisa juga di bawah garis L. Kalau di bawah itu kecil, atau di kiri itu kecil. Jadi untuk tanda pertidaksamaan ini adalah tanda lebih kecil. Kemudian untuk yang garis K itu dia juga di kiri ya. Nih, ini garis K. Dia di kirinya garis atau di bawahnya garis. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil juga. Oke, jadi 6Y tambah 4X lebih kecil sama dengan 24. Nah, ini bisa dikecilkan. Ini bisa kamu kecilkan sama-sama kamu bagi 2. Oke, berarti pertidaksamaan SPTLDV dari DHP ini ialah X besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Untuk yang ini sama-sama dibagi 2. Kemudian yang X-nya teacher tulis duluan. Berarti menjadi 3X tambah 2Y kecil sama dengan 12. Dan yang ini adalah 2X tambah 3Y kecil sama dengan 12. Oke, nah di sini kenapa kita pakai tanda sama dengan ya, pertidaksamaannya? Karena garis yang terbentuk itu garisnya utuh, bukan putus-putus. Kecuali kamu temukan di sini garis putus-putus, maka tidak ada tanda sama dengan nanti di sini. Misalnya di sini garis L, di sini kamu jumpai putus-putus. Nah, putus-putus berarti di sini tidak ada tanda sama dengannya. Seperti itu. Itu saja.